Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sekalian. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengumpulkan banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah kita masih diberikan kemudahan, kesempatan, kesehatan untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri yang disusun dan ditulis ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-40 di dalam pembahasan kitab ini. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan terkait pembahasan anjuran salat 5 waktu, menjaganya dan mengimani akan kewajibannya serta keutamaan daripada menjaga salat 5 waktu. Dan ini adalah bagian yang kedua ya di dalam pembahasan poin ini, karena di dalam pembahasan ini kita akan membacakan kurang lebih 33 hadis yang berkaitan dengannya. Baik, 9 hadis telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-10 di dalam pembahasan bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsu munadin 'inda khadrati kulli shalah." Seorang penyeru itu diutus untuk menyeru di setiap datangnya waktu salat. Fayaqulu, maka penyeru itu berkata, "Ya bani Adam, qumu wa atfitu ankum ma awqadtum ala anfusikum." Iya. Dia berkata, "Wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, berdirilah kalian dan matikanlah api yang kalian telah nyalakan." Iya. Nah, matikanlah dari api yang telah kalian nyalakan. Fatasqutu khatayahum min a'yunihim. Fayakumuna fatasqutu khatayahum min a'yunihim. Maka dia pun berdiri untuk bangun mengerjakan salat yang dengannya berjatuhanlah kesalahannya dari mata-mata mereka. Iya. Wa yusallun fayaghfar lahum ma bainahuma. Dia mendirikan salat dan dia pun diampuni dosa-dosanya dari apa yang berada di antara kedua salatnya. Ini dari salat yang satu dengan salat yang lainnya. Tsumma tuqiduna fi ma baina dzalik. Kemudian di antara salat yang satu dengan salat yang lainnya ternyata dia kembali menyalakan api, yakni berbuat dosa, berbuat kesalahan. Iya. Nah, fa idza kana 'inda salatil ula nada, lalu kemudian tatkala datang lagi perintah untuk salat, maka kembali penyuruh ini menyeru. Ya bani Adam, qumu fa'atfitu ma awqadtum ala anfusikum. Wahai anak Adam, bangkitlah, dirikanlah salat, matikanlah apa yang telah kalian nyalakan. Fayakumuna fayatatahharuna, lalu dia pun bangun dan kemudian berwudu. Wa yusalluna adz-dzur, dia pun bangun lalu kemudian dia mengerjakan salat zuhur. Fayaghfar lahum ma bainahuma, lalu kemudian itu menjadi sebab dosa-dosanya pun kembali diampuni antara salat subuh dari salat zuhur itu. Demikian pula setelah datang salat selanjutnya
hingga salat selanjutnya berikutnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Baik. Lalu kemudian hadis yang ke-11, ya, An Tariq Ibnu Syihab, ya, dari Tariq Ibnu Syihab bahwasanya dia pernah menginap di rumah sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Naam. Radhiyallahu taala anhuma. Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah. Ya. Nah, maka Salman berkata, "Hafidhu ala hadhihi salawatil khams fa innahunna kaffaratun li hadhil jirahat ma lam tusabil maqtalah." Iya. Jagalah salat 5 waktu karena dia adalah pelebur, ya, dosa-dosa kecil. Ma lam tusabil maqtalah. Ya. Ma lam tusabit al maqtalah. Ya, selama dosa-dosa besar itu dihindari. Ya, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya, ini sama yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Iya. Yaitu salat 5 waktu itu menjadi penggugur dosa-dosa seorang hamba selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Iya. Baik, selanjutnya hadis yang ke-12 dari Amr bin Murrah Al-Juhaini radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, araita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatul khams wa addaitu az-zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu fa mimman ana?" Qala, "minas siddiqin wasyuhada." Iya. Jadi seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak yang benar diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan aku menjaga salat 5 waktu, aku membayarkan zakat, demikian pula aku berpuasa, ya, di bulan Ramadan, ya, maka di manakah, ya, aku akan ditempatkan? Maksudnya aku termasuk golongan yang mana?" Maka Nabi SAW menjawab, "minas siddiqin wasyuhada." Ya. Nah, engkau termasuk golongan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syuhada, mati syahid. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih mereka, dan ini adalah lafaz dari Ibnu Hibban rahimahullah. Iya. Ini kedudukan orang yang menjaga salat, yang menjaga kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Khususnya rukun Islam. Ya, dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ya. Dan tentunya syahadat ini tidak hanya sekedar diucapkan, tapi dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta konsekuensi daripada syahadat tersebut dan ditinggalkan pembatal-pembatalnya. Iya. Nah. Baik, selanjutnya hadis yang ke-13. Hadis yang datang dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innal muslim yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi. Kullama sajada tahattahu anhu fayabruku min salatihi wa qad tahattat anhu khatayahu." Inna, sesungguhnya al-muslimu yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sih. Seorang muslim itu mengerjakan salat sementara seluruh kesalahannya diangkat, dikumpulkan di atas kepalanya. Kullama sajada tahattu anhu. Setiap kali dia sujud maka berguguranlah dosa tersebut. Fayabruku min salatihi wa qad tahattat anhu khatayahu. Sampai dia menyelesaikan salatnya sementara dosa-dosanya telah berguguran. Nah, ini keutamaan menjaga salat. Ya. Ini keutamaan mengerjakan dan menjaga salat 5 waktu khususnya. Ya, salat yang 5 waktu ini adalah salat yang diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah.
Jadi seseorang mengerjakan salat maka dikumpulkan seluruh kesalahannya, dosa-dosanya di kepalanya. Setiap kali dia salat atau setiap kali dia sujud, maka bergugurlah dosa-dosanya sampai dia menyelesaikan salatnya, dosa-dosanya pun telah digugurkan. Iya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-14, hadis yang datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Dia berkata, aku pernah bersama Salman Farisi di bawah sebatang pohon dan dia mengambil dahan dari pohon tersebut, ya, dari dahan yang kering, di mana dahan itu juga memiliki dedaunan yang kering. Dan Salman menggoyangkannya, mengibaskannya, ya, sampai daunnya berguguran. Kemudian Salman berkata, ya Utsman, tidakkah engkau bertanya kenapa aku mengerjakan hal ini? Yani kenapa aku mengambil dahan yang terdapat padanya daun yang kering, lalu kemudian aku menggoyang-goyangkannya, mengibaskannya. Ya, maka Utsman berkata, ya, mengapa engkau melakukannya, wahai Salman? Maka beliau, ini Salman, menjawab, ya, demikianlah Rasulullah SAW telah mencontohkannya atau melakukannya ketika aku bersama beliau di bawah sebuah pohon. Ya, beliau mengambil sebagaimana apa yang aku kerjakan. Beliau mengambil dahan yang berisi dengan daun kering, lalu kemudian beliau mengibaskannya, menggoyang-goyangkannya. Ya, maka bergugurlah daun tersebut dan kemudian beliau bersabda, innal muslim idza tawadda fa ahsanal wudu thumma shalla salawatil khams. Tidaklah seorang muslim, ya, berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Ingat, penyempurnaan wudu semana yang telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang telah berlalu. Kesempurnaan wudu ditinjau dari, ya, bagaimana seseorang itu berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kesempurnaan wudu itu sebagaimana seseorang berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia menyempurnakan wudunya sesuai dengan tata cara wudunya Nabi SAW. Thumma shalla salawatil khams. Dan kemudian dia salat dari 5 waktu. Ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tahatat khatayahu kama tahattu hatal waraq. Ya, maka akan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana dedaunan yang kering ini berguguran. Ya, waqal, lalu kemudian beliau SAW membaca ayat dari firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Hud di ayat ke-114, wa aqimis salata tarafa fin nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat khususnya di kedua tepi pada pagi dan petang, dan dirikanlah salat di bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menggugurkan atau menghapuskan perbuatan yang buruk. Dan ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Baik. Jadi seseorang menyempurnakan wudunya dan dia kemudian mengerjakan salat, maka ya, akan bergugurlanlah dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran, daun kering berguguran. Iya. Taib. Kemudian hadis yang ke-15. Ya, hadis yang datang dari sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ma adri uhaddithukum aw askutu. Qala faqulna ya Rasulullah in kana khairan fa'addithna wa in kana ghaira dhalik fallahu wa rasuluhu a'lam. Qala ma min muslim yatatahharu wa yutimmu at-taharatu allati kataba Allahu alayhi fa yusalli hadhihi as-salawatil khams illa kanat kaffarat lima bainaha. Iya. Naam. Ya, kata Nabi SAW, aku akan mengabarkan kepada kalian suatu perkara,
Iya. Jika kalian ingin aku kabarkan, atau jika kalian tidak ingin aku tidak akan kabarkan. Ya, maksudnya aku diam. Maka Utsman menjawab, ya. Para sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, jika perkara yang kau ingin kabarkan tersebut adalah perkara yang baik, maka sampaikanlah, beritakanlah kepada kami. Namun apabila perkara itu selain daripada itu, maksudnya mungkin perkara yang buruk, maka Allah wa Rasuluhu alam. Maksudnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apakah baik untuk dikabarkan atau tidak. Maka Nabi SAW pun bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, bersuci, dan dia menyempurnakan tata cara bersucinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Nah, ini perhatikan. Ya, dia bersuci, dia berwudu sebagaimana tata cara berwudu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, tentu sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengerjakan salat 5 waktu. Ini salat wajib 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali salat tersebut menjadi pelebur dosa-dosa antara keduanya. Iya, antara salat yang satu dengan salat yang lainnya. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, kata Utsman, la yatawadda rajulun. Nabi SAW bersabda, la yatawadda rajulun fayuhsin wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salati allati taliha. Tidaklah seorang berwudu, ya, dan dia menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia mendirikan salat, melainkan dosa-dosanya akan diampuni antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Nah, dan riwayat yang semisal dengan ini itu banyak, ya, diriwayatkan oleh beberapa sahabat, ya, dengan redaksi atau lafaz yang berbeda. Nah, soalnya apa yang diriwayatkan juga oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari riwayat Muslim, ya, ma min imrin muslim tahduru as-salatul maktubatun fayuhsinu wudu'aha fa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim itu mengerjakan salat wajib, ya, yang sebelumnya dia menyempurnakan wudunya, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dia mengerjakan salat sesuai dengan salatnya Nabi SAW, khusyuk, rukuknya tumaknina, sujudnya tumaknina, ya, melainkan ia akan menjadi pelebur dosa-dosa dari dosa yang sebelumnya dia kerjakan selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, dan itu akan terus berlaku, ya, selama setahun penuh. Terus berlaku seperti itu. Iya, di mana salat akan senantiasa menjadi pelebur dosa dari salat yang satu ke salat yang lainnya. Ya, dari dosa yang dikerjakan antara salat yang satu, maka salat berikutnya akan menggugurkan dosanya. Selama apa? Selama dia menyempurnakan wudunya, salat sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas tentunya, ya, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Taib. Kemudian hadis yang ke-16, ya, dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Sungguhnya setiap salat itu menggugurkan kesalahan-kesalahan yang ada, ya, di hadapannya. Ya. Nah. Baik. Kemudian, ya, hadis yang ke-17. Ya. Hadis yang ke-17 dari Al-Harits, ya, Al-Harits maula Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ia bercerita, ya, suatu hari Utsman radhiyallahu taala anhu duduk, ya, di mana kami pun duduk bersamanya. Lalu kemudian dikumandangkan adzan. Iya. Dikumandangkan adzan, tiba waktu salat. Iya. Nah, maka Utsman meminta air yang dengannya ia berwudu. Iya. Lalu kemudian dia pun berkata, iya, aku melihat tata cara wudunya Nabi SAW seperti wuduku seperti ini. Iya. Aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, man tawadda'a wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Siapa yang berwudu sebagaimana tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah,
ya, untuk kita mendapatkan keutamaan, ya, di mana salat ini bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita adalah, ya, perhatikan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah menyempurnakan wudu, yakni berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mulai dari dia doa yang dia baca sebelum berwudu hingga selesai, dan ya, hal ini sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan yang berlalu. Ya, silahkan ya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyimak kembali kajiannya di channel YouTube Rumah Quran As-Sunnah Pinrang. Di sana ada pembahasan terkait masalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa meraih keutamaan salat ini. Karena ini diantara syaratnya. Kata Uthman, siapa yang berwudu, ya, dia menceritakan tentang tata cara wudunya Nabi SAW. Dia mencontohkan tata cara wudu Nabi SAW, dan dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Di mana Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama fayusall, lalu kemudian dia berdiri untuk menegakkan salatul duhur, ghufira lahu ma kana bainaha wa bainas subh. Dia salat duhur, maka diampuni dosa-dosanya antara salat subuhnya dengan salat duhur. Tsumma shallal asar, ghufira lahu ma bainaha wa bainas salati duhur. Dia salat asar, maka antara duhur dengan asar tadi diampuni dosa-dosanya. Tsumma shallal maghrib, ghufira lahu ma bainaha wa bainas salatil asar. Dia salat maghrib, akan diampuni dosa-dosanya antara asar dan maghrib. Tsumma salatul isya, lalu kemudian dia salat isya, ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil maghrib. Diampuni dosa-dosanya antara dia dan salat maghrib tadi. Tsumma la'allahu yabitu wa yatamarragu lailatahu. Tsumma in qama fatawadda wa shalla subh, ghufira lahu ma baina wa baina salatil isya. Iya. Demikian seterusnya, ya. Apabila dia tertidur, ya, bermalam, lalu kemudian dia bangun untuk mengerjakan salat subuh, maka antara salat isya dan subuh juga menjadi penggugur dosa untuknya. Iya. Nah, demikianlah firman Allah dalam Quran surah Hud yang tadi sudah kita bacakan, al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menggugurkan, ya, keburukan. Ya. Qalu hadhil hasanat fama al-baqiyatu ya Uthman. Ya, inilah hasanat. Ya, inilah kebaikan. Iya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan. Ya, al-baqiyat, salihat. Ya. Wahai Uthman, ya Uthman, ya, apa yang tersisa, ya, setelah dihapuskannya keburukan, lalu kemudian, ya, dijadikan dia kebaikan. Qalahunna la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Maka Nabi SAW, ya, menyebutkan, ya, di antara kebaikan tersebut adalah kalimat la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Taib. Nah, ini hadis yang ke-17 atau 7 hadis, ya, yang bisa kita bacakan, yang keseluruhannya ia menguatkan akan wajibnya kita mengimani tentang kewajiban untuk menegakkan atau menjaga salat 5 waktu dan keutamaan dari salat 5 waktu tersebut. Ya, insyaallah hadis yang selanjutnya 18, 19 dan sampai hadis yang ke-33 masih berkaitan tentang bab ini. Kita akan sampaikan insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya atau di pertemuan bagian yang ketiga dalam pembahasan ini. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebagai kesimpulan bahwasanya seseorang hendaknya betul-betul memperhatikan, ya, salat 5 waktu yang diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah, ya, untuk dia jaga, untuk dia tegakkan, dan menjadi syarat agar salat 5 waktu itu bermanfaat, bisa menjadi pelebur penggugur dosa-dosa kita adalah yang pertama, ya, kerjakanlah salat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan 2 syarat diterimanya ibadah. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah jauhilah dosa-dosa besar, karena itu juga dijadikan oleh Nabi SAW syarat, ya, di mana salat ini bisa menjadi
bermanfaat dan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa menegakkan dan menjaga serta istiqomah ya mengerjakan salat ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semua firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yakin, yakni al-maut. Baik, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.